Halo, selamat sore teman-teman mahasiswa semester 4 Pendidikan Bahasa Inggris. Salam kenal, saya Karang Widya Stuti. Pada semester ini akan mengampu mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas beberapa materi terkait dengan anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama meliputi hakikat dan pengertian anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, faktor penyebab kelainan. Yang keempat, dampak terjadinya kelainan. Yang kelima, hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, kira-kira teman-teman pernah mendengar istilah special need atau kebutuhan khusus? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang menuntut pemahaman terhadap hakikat anak berkebutuhan khusus. Keragaman anak berkebutuhan khusus terkadang menyulitkan seorang guru dalam upaya untuk menemukanali jenis dan pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Nah, teman-teman sebagai seorang calon guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hakikat anak berkebutuhan khusus sehingga nanti seandainya teman-teman sudah mengajar di sekolah, teman-teman bisa memberikan layanan pendidikan yang sesuai bagi anak-anak yang mengalami atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Menurut pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 memberikan batasan bagi anak berkebutuhan khusus merupakan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena fisik, emosional, mental, dan bakat istimewa lainnya. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru saat ini yang digunakan dan merupakan terjemahan dari Child with Special Needs yang telah digunakan secara luas di dunia internasional, dan beberapa istilah lain yang pernah digunakan diantaranya adalah difabel atau different ability, anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, maupun anak luar biasa. Sejalan dengan perkembangan pengakuan hak asasi manusia, termasuk anak-anak ini atau anak-anak berkebutuhan khusus, maka digunakanlah istilah anak berkebutuhan khusus. Penggunaan istilah anak berkebutuhan khusus membawa konsekuensi cara pandang yang berbeda dengan istilah anak luar biasa yang pernah digunakan sebelumnya dan mungkin masih digunakan sampai saat ini. Jika pada istilah anak luar biasa lebih menitik beratkan pada kondisi fisik, mental, emosional anak, namun pada anak berkebutuhan khusus lebih pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi sesuai dengan potensinya. Contohnya adalah seorang anak tunanetra, jelas dia memiliki keterbatasan pada bidang penglihatan, namun dia juga memiliki potensi kemampuan intelektual yang tidak berbeda dengan anak normal. Maka untuk dapat berprestasi sesuai dengan kapasitas intelektual, maka diperlukan alat bantu kompensasi indera penglihatan seperti talking book, talking komputer, buku tulis braille, dan lain sebagainya. Dengan dipenuhinya kebutuhan itu, maka anak tunanetra akan dapat berprestasi sesuai dengan kapasitas intelektualnya dan mampu berkompetensi dengan anak normal. Selanjutnya, kita akan membahas, ada suara tokek juga ya, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Itu ada dua perbedaan yang bisa kita tinjau. Yang pertama adalah perbedaan individual,
Itu perbedaan individual ini pada dasarnya membandingkan keadaan individu dengan orang lain dalam berbagai hal seperti perbedaan keadaan mental, fisik, perilaku sosial, kemampuan berkomunikasi, panca indera, gerak motorik, maupun prestasi belajar. Nah, salah satunya dari perbedaan interindividual ini, salah satunya yang dapat kita lihat yaitu perbedaan dalam pencapaian prestasi belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran. Jika memang prestasi anak berbeda jauh di bawah standar kelulusan, maka dimungkinkan anak ini termasuk kelompok anak berkebutuhan khusus. Selain itu, perbedaan interindividual juga kita bisa lihat dari prestasi akademik yang juga prestasi akademik. Selain itu juga dilihat dari kemampuan akademik yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan akademik ini adalah melalui tes kecerdasan untuk mengukur potensi kemampuan intelektual seperti itu, seperti tes IQ. Selanjutnya, perbedaan intraindividual. Itu merupakan suatu perbandingan antara potensi yang ada dalam individu itu sendiri, yaitu perbedaan ini dapat dilihat dari aspek intelektual, fisik, psikologi, dan sosial. Nah, sebagai ilustrasi perbedaan individual ini, ada seorang siswa yang memiliki prestasi belajar yang sangat cemerlang, tapi dia sangat tidak disenangi oleh teman-temannya karena dia bersifat tertutup dan individualis, dan sulit juga diajak kerjasama. Dari gambaran tersebut, maka dapat dibandingkan antara kemampuan intelektual dengan kemampuan sosial siswa tersebut cukup signifikan, sehingga siswa tersebut memerlukan treatment atau perlakuan khusus agar potensinya dapat berkembang optimal. Seperti itu. Selain masalah perbedaan, ada beberapa terminologi yang dapat digunakan untuk memahami anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu impairment. Nah, impairment ini adalah merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh. Contohnya, seseorang yang mengalami amputansi satu kakinya, maka dia akan mengalami kecacatan fisik. Selanjutnya, disability. Nah, ini merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami kekurangmampuan yang dimungkinkan karena adanya keadaan impairment sebelumnya, seperti kecacatan pada organ tubuh. Contohnya, pada orang yang cacat kakinya, maka dia akan merasakan berkurangnya fungsi kaki untuk melakukan mobilitas. Selanjutnya, handicap. Nah, keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan kekurangan fungsi organ individu. Contohnya, orang yang mengalami amputasi kaki sehingga untuk aktivitas mobilitas atau interaksi dengan lingkungan dia memerlukan kursi roda. Nah, selanjutnya, anak berkebutuhan khusus dapat diklasifikasikan yang pertama yaitu anak berkelainan fisik. Nah, anak berkelainan fisik ini meliputi anak tunanetra, anak tunarungu, dan anak tunalaksa. Selanjutnya, anak berkelainan mental emosional itu meliputi yang pertama anak tunagrahita dan yang kedua adalah anak tunalaras. Yang ketiga, anak berkelainan akademik itu meliputi anak berbakat dan anak berkesulitan belajar. Nah, nanti klasifikasi anak berkebutuhan khusus ini akan lebih detail kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, faktor penyebab kelainan atau faktor penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu dari herediter atau lebih dikenal dengan gen. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya akan memberikan suatu ilustrasi bahwa sepasang suami istri yang cukup bahagia dengan menunggu kelahiran anak pertamanya, kehamilan istrinya itu termasuk telah memasuki minggu ke-40.
Setelah anaknya lahir, betapa terkejutnya pasangan tersebut mendapatkan bahwa anaknya mengalami kelainan. Dokter menyebutnya dengan Down syndrome. Setelah mereka berkonsultasi dengan dokter ahli genetika, maka diketahui bahwa pasangan suami istri tersebut memiliki gen yang sama. Hal ini dimungkinkan masih adanya jalinan darah atau saudara di pasangan suami istri tersebut. Jadi, diharapkan perkawinan atau pernikahan dengan suami istri itu pernikahan dengan adanya hubungan persaudaraan atau jalinan darah yang dekat itu tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan. Adanya kesamaan gen pada pasangan suami istri memiliki risiko tinggi untuk melahirkan anak dengan kelainan kromosom. Salah satunya adalah Down syndrome ini. Nah, dari ilustrasi tersebut memaparkan bahwa faktor penyebab berdasarkan keturunan atau sering dikenal dengan genetik, yaitu kelainan kromosom. Pada kelompok faktor penyebab hereditas, masih ada kelainan bawaan non-genetik seperti kelahiran prematur atau bayi lahir rendah, yaitu bayi kurang dari 2.500 gram. Nah, untuk kelainan kromosom atau Down syndrome-nya, teman-teman bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, faktor penyebab kelainan lainnya adalah pertama adalah infeksi. Nah, infeksi ini merupakan suatu penyebab kelainan dikarenakan adanya berbagai serangan penyakit infeksi yang dapat menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung terjadinya kelainan, seperti TORCH atau Toxoplasma rubella, sitomegalo, virus herpes, polio maupun meningitis. Nah, misalnya ada seorang ibu hamil diperiksa oleh dokter ternyata mengidap virus Toxoplasma. Ibu tersebut memiliki risiko untuk melahirkan anak berkebutuhan khusus. Virus tersebut yang menyerang susunan saraf pusat sehingga berisiko melahirkan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah keracunan. Keracunan merupakan penyebab yang cukup banyak ditemukan karena seperti pola hidup masyarakat, keracunan dapat juga terjadi secara langsung pada anak maupun melalui ibu hamil. Selain itu, keracunan ini juga disebabkan karena pola hidup dari masyarakat seperti ibu yang mengkonsumsi alkohol, ibu mengkonsumsi obat tanpa pengawasan dokter, jenis makanan yang dikonsumsi bayi banyak mengandung zat-zat berbahaya, maupun adanya polusi berbagai sarana kehidupan terutama pencemaran udara dan air. Nah, penyebab lainnya itu adalah trauma. Nah, trauma ini merupakan kejadian yang tak terduga dan menimpa langsung pada anak. Seperti bencana alam. Bencana alam contohnya adalah gempa bumi dapat menyebabkan trauma, proses kelahiran yang sulit, selanjutnya lingkungan yang tidak kondusif, perlakuan yang tidak sesuai terhadap anak. Nah, hal-hal ini juga dapat menyebabkan trauma pada anak sehingga menyebabkan terjadinya kelainan. Selanjutnya adalah kekurangan gizi. Masa tumbuh kembang sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak, terutama pada anak 2 tahun pertama kehidupan. Kekurangan gizi dapat terjadi karena adanya kelainan metabolisme maupun penyakit parasit pada anak sensitif seperti cacingan. Nah, jika dipandang dari sudut terjadinya kelainan, dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama prenatal, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Misalnya, seorang ibu yang tengah hamil muda, lebih dari 3 bulan mengalami keracunan alkohol. Yang kedua yaitu perinatal, sering juga disebut dengan natal waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Selanjutnya yaitu pasca natal, terjadi kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai atau kurang dari usia 18 bulan. Nah, selanjutnya dampak terjadi kelainan. Nah, dampak terjadi kelainan ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dampak fisiologis. Dampak fisiologis terutama pada anak-anak yang mengalami kelainan yang berkaitan dengan fisik, terutama sensori motorik, terlihat pada keadaan fisik penyandang berkebutuhan khusus kurang mampu mengkoordinasi geraknya, bahkan pada
berkebutuhan khusus taraf berat dan sangat berat baru mampu berjalan di usia 5 tahun atau ada yang tidak mampu berjalan sama sekali. Tanda keadaan fisik penyandang berkebutuhan khusus yang kurang mampu mengkoordinasikan gerak lain, kurang mampu koordinasikan sensori motor, serta melakukan gerakan yang tepat dan terarah, serta menjaga kesehatan, seperti itu. Dampak selanjutnya adalah psikologis. Nah, dampak psikologis timbul berkaitan dengan kemampuan jiwa lainnya, karena keadaan mental yang labil akan menghambat proses kejiwaan dan dalam tanggapannya terhadap tuntunan lingkungan. Nah, dampak psikologis ini juga menyebabkan kekurangmampuan dalam penyesuaian diri yang diakibatkan adanya ketidaksempurnaan individu akibat dari rendahnya self-esteem dan dimungkinkan adanya kesalahan dalam pengarahan diri. Nah, dampak yang ketiga yaitu dampak sosiologis. Dampak sosiologis timbul karena hubungan dengan kelompok atau individu di sekitarnya, terutama keluarga maupun saudara-saudaranya. Nah, dampak sosiologis ini misalnya kehadiran anak berkebutuhan khusus di keluarga menyebabkan berbagai perubahan dalam keluarga. Keluarga sebagai suatu unit sosial di masyarakat dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus merupakan musibah, kesedihan, dan beban yang berat. Kondisi itu termanifestasi dengan reaksi yang bermacam-macam seperti kecewa, syok, marah, depresi, rasa bersalah, bingung, serta reaksi ini dapat mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga yang selamanya tidak akan kembali seperti semula. Selanjutnya, dampak dampak kebutuhan khusus dari 3 dimensi, fisiologis, psikologis maupun sosiologis. Itu teman-teman bisa diperhatikan ada 6 dampaknya, itu bisa dibaca ya pada slide. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya akan masuk pada hak-hak yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, ada beberapa landasan yuridis formal, yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Itu pasal 31 terdiri dari ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur ayat 1-nya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ayat 2-nya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5. Nah, dalam pasal 5 ini ada ayat 1 sampai 4. Nah, ayat 2-nya membahas bahwa warga negara mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, maupun sosial berhak untuk memperoleh pendidikan khusus. Selanjutnya ayat 3-nya, warga negara di daerah terpencil, terbelakang, sedang masyarakat adat yang terpencil berhak untuk mendapatkan pendidikan khusus. Ayat 4-nya, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Selanjutnya pasal 32, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Selanjutnya, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil atau terbelakang, mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya, beberapa pasal yang mengatur hak-hak yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus yaitu pasal 50 sampai dengan pasal 53.
Selanjutnya juga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 tentang penyandang cacat. Pasal 5-nya, setiap penyandang cacat mempunyai dan memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Nah, Deklarasi Bandung Nasional Indonesia menuju pendidikan inklusi menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi-generasi penerus yang handal. Selanjutnya juga menjamin setiap anak berkelainan dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat tanpa perlakuan diskriminasi atau diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial, sosiologis, hukum, politis maupun kultural. Nah, surat edaran Dirjen Disdakmen Depdiknas nomor 380 C.C6 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusi menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMA, SMP, SMA, dan SMK. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat kesepakatan di grup WA. Sampai bertemu atau sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat malam dan terima kasih.